Shalom Bapak Ibu saudara. Hari ini kita akan belajar Matius 15 ayat 1 sampai 20. Waktu dan tempat dipersilakan Pak Mak. Baik, Bapak Ibu, kita sampai di Matius 15 ya. Hari ini kita sudah sampai di Matius 15 ayat 1 sampai 20. Baik, seperti biasa kita akan membaca terlebih dahulu ayatnya dan saya persilakan Pak Ferry untuk membaca. Matius 15 ayat 1 sampai 20. Ayat 1, kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu?" 4. Sebab Allah berfirman, "Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus dihukum mati." Ayat 5. Namun kamu berkata, siapa saja yang berkata kepada ayahnya atau ibunya, "Segala bantuan yang seharusnya engkau terima dari aku adalah pemberitaan kepada Allah." Ayat 6. Orang itu tidak wajib lagi menghormati ayahnya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Ayat 7. Hai orang-orang munafik, tepatlah nubuat Yesaya tentang kamu. Ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari aku. Ayat 9. Percuma mereka beribadah kepadaku, sementara ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ayat 10. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata pada mereka, dengar dan pahamilah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Ayat 12. Kemudian datanglah murid-murid dan bertanya kepadanya, tahukah engkau bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi? Ayat 13. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Ayat 14. Biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntut orang buta. Jika orang buta menuntut orang buta, keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Ayat 15. Petrus berkata padanya, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus. Ayat 16. Jawab Yesus, apakah kamu juga belum dapat memahaminya? Ayat 17. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang ke jamban? Ayat 18. Namun apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah menajiskan orang. Ayat 19. Sebab dari hati timbul pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, pencabulan, pencurian, kesaksian palsu dan hujat. Ayat 20. Hal-hal itulah menajiskan orang. Namun makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Amin. Terima kasih Pak Ferry. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di sini kita membaca tentang perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Orang-orang Yahudi percaya bahwa selain Musa menerima Taurat yang tertulis yang kita baca di kitab-kitab Musa, mereka juga menerima yang namanya Taurat lisan, ya seperti ditulis di tulisan para rabi yang namanya Pirkei Avot, bab 1 ayat 1 saja bunyinya sudah begini. Musa menerima Taurat di Sinai dan meneruskannya kepada Yosua. Yosua kepada para penatua dan para penatua kepada para nabi dan para nabi kepada anggota majelis besar. Mereka mengatakan tiga hal: bersabarlah dalam keadilan, bangkitkan banyak murid, dan buatlah pagar di sekeliling Taurat. Kita tahu bahwa zaman Tuhan Yesus hidup, di zaman Bait Allah kedua, Yudaisme yang berlangsung ya yang diajarkan itu adalah Yudaisme yang pertama-tama dimulai oleh Ezra. Jadi kita melihat bahwa mulai saat itu mereka membuat pagar di sekeliling Taurat supaya apa yang ada di Taurat yang tertulis itu tidak dilanggar, sehingga mereka membuat aturan-aturan atau tradisi-tradisi di sekelilingnya. Itulah yang disebut dengan biasanya disebut dengan Taurat lisan ya. Oke, kita akan mulai dari ayat 1 tadi ya yang sudah dibacakan oleh Pak Ferry.
ayat 1 dan 2. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang mereka? Nenek moyang kita, mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Di sini dikatakan orang-orang Yahudi dan orang Farisi dan ahli Taurat ini datang dari Yerusalem. Kemungkinan mereka diutus oleh para pemimpin agama ya dari majelis besar, kemudian kemungkinan untuk mengawasi Yesus dan ajaran-ajarannya. Kalau kita lihat dalam bahasa asli yang dikatakan adat istiadat di ayat 2 ini ditulis paradosis. Paradosis artinya tradisi. Jadi adat istiadat ini adalah tradisi. Apa itu tradisi? Ya, tadi seperti saya sudah sampaikan, Taurat lisan. Taurat lisan dalam bahasa Ibraninya Torah Sebealpe. Artinya tafsiran hukum Taurat. Tapi tafsirannya bukan sembarang tafsiran, Bapak Ibu. Tafsiran ini dipercaya mengikat. Mengikat secara hukum, dan mereka percaya bahwa Taurat lisan ini diberikan bersama dengan Taurat yang tertulis, ya agak lucu juga gitu ya. Jadi Musa menerima Taurat yang tertulis dan juga Taurat lisan atau tafsirannya gitu ya. Tetapi para ahli lebih percaya bahwa Taurat lisan ini bukan diberikan Allah kepada Musa secara langsung, melainkan tafsiran. Jadi Taurat lisan itu tafsiran, Bapak Ibu, yang dibuat oleh para rabi yang dihormati dan kemudian diteruskan turun-temurun ya. Jadi para rabi mulai dari Yudaisme Bait Allah kedua, mereka membuat tafsiran lalu diteruskan turun-temurun kepada orang-orang Yahudi. Memang bentuknya lisan. Dan akhirnya pada sesudah Bait Allah dihancurkan, akhirnya ditulis juga sih Taurat lisan itu dibukukan gitu ya. Digabungkan bersama Taurat tertulis menjadi yang disebut halakha. Halakha. Artinya, ya ini halakha, cara berperilaku atau cara berjalan. Ini setara dengan syariah dalam agama Islam. Jadi kalau dalam agama Yahudi kita tidak menyebut syariah, kita sebut halakha ya. Jadi hukum agama Yahudi itu namanya halakha. Kalau ada pertanyaan Bapak Ibu bisa tulis di chat atau nanti sesudah sesi sesudah pembahasan kita akan membahas secara langsung kalau ada yang mau bertanya secara langsung. Di sini kita lihat kata orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu murid-murid Yesus tidak membasuh tangan sebelum makan. Oh, apakah tangan yang tidak dibasuh itu tidak sehat? Bukan itu maksudnya Bapak Ibu ya. Memang orang zaman itu menghargai kebersihan tubuh. Karena kita tahu ya, di Timur Tengah suhunya panas dan debunya banyak. Bahkan sering terjadi badai pasir gitu ya. Membuat pembasuhan itu perlu untuk kesegaran, untuk kesehatan. Tetapi yang dimaksud di sini oleh orang-orang Farisi ini bukanlah soal kesehatan, tetapi soal kesucian. Kesucian sebelum ibadah. Karena kita tahu dalam Taurat di Keluaran 30 ayat 17 sampai 21, para imam itu harus mencuci tangan dan mencuci kaki sebelum melayani ya. Seperti di saudara-saudari kita umat muslim sebelum sembahyang atau sholat mereka juga harus berwudu gitu ya. Jadi mereka harus mencuci tangan, mencuci kaki. Tapi kemudian orang-orang Yahudi ini membuat aturan memagari Taurat dengan mengharuskan orang juga mencuci tangan sebelum makan. Itu bukan soal kebersihan sekali lagi, tapi soal kekudusan. Nah, ya.
Jadi contohnya di Talmud Berachot 53b ayat 32. Orang-orang bijak berkata, dan kamu harus menguduskan dirimu, yaitu dengan air pertama, yang dengannya orang membasuh tangannya sebelum makan. Jadi ini bukan soal kebersihan, tapi soal kekudusan. Orang yang belum makan, sebelum makan tuh harus cuci tangan dulu, supaya tangannya jadi kudus, bukan bersih, itu lain ya. Jadi kudusnya itu kudus secara ritual. Ya, jadi menurut halakha, tangan harus dicuci sebelum makan dengan ritual yang disebut maim rishonim, artinya air pertama. Caranya menuangkan secangkir air kepada setiap tangan. Jadi menuang secangkir air di tangan kiri, lalu menuang secangkir air di tangan kanan. Gitu. Itu ritualnya. Jadi harus melakukan ritual itu. Sementara murid-murid Yesus tidak melakukannya. Jadi dikritik oleh orang-orang Yahudi ini, Bapak Ibu. Di ayat 3, Tuhan Yesus menjawab mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu?" Nah, di sini Tuhan Yesus melawan tuduhan orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu dengan menyatakan bahwa mereka juga melanggar perintah Allah. Ya, mereka melanggar perintah Allah demi komitmen mereka terhadap sesuatu yang padahal itu adalah tradisi. Orang-orang Yahudi itu bukan cuma menjadikan tradisi sebagai cara hidup yang disarankan, tapi mereka sudah menyetarakan Taurat lisan atau tradisi dengan Taurat tertulis yang ada di Alkitab dalam otoritasnya. Jadi mereka menganggap ajaran tafsiran itu setara dengan firman Allah. Padahal kata Tuhan, perintah Allah atau Taurat yang tertulis itu diberikan oleh Allah. Sementara tradisi, ya adat istiadat itu diberikan oleh manusia. Jadi nggak boleh disetarakan. Tapi orang-orang Yahudi sudah menyetarakannya. Nah, Tuhan Yesus kemudian memberi contoh di mana orang-orang Yahudi ini menyetarakan tradisi atau adat istiadat dengan firman Tuhan. Kita lihat di ayat 4. Ayat 4 sampai 6. Nah, di ayat 4 dikatakan, sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus dihukum mati. Saya kira kita semua tahu ya Bapak Ibu bahwa hormatilah ayah dan ibumu ini adalah salah satu dari 10 firman ya. Salah satu dari 10 firman dan itu disampaikan di Keluaran 20 ayat 12. Kemudian siapa yang mengutuk ayah atau ibunya harus dihukum mati itu di Keluaran 21 ayat 17. Tetapi kita lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ini. Di ayat 5, namun kamu, maksudnya orang Farisi dan ahli Taurat itu, berkata, siapa saja yang berkata kepada ayahnya atau ibunya, segala bantuan yang seharusnya engkau terima dariku adalah persembahan kepada Allah. Ayat 6. Orang itu tidak wajib lagi menghormati ayahnya atau ibunya. Loh, kok begitu? Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Yang disebut persembahan di sini sebetulnya adalah korban kalau bahasa Ibrani-nya. Jadi kita mengenal dalam bahasa Indonesia kurban, dalam bahasa Arab juga kurban, itu sama dengan apa yang ada di bahasa Ibrani kurban. Tapi di zaman Perjanjian Baru, kurban ini punya makna yang sedikit berbeda gitu ya. Jadi kurban ini adalah sesuatu yang dikhususkan untuk Allah dalam suatu nazar, sehingga tidak boleh digunakan untuk hal lain. Itu sudah dikuduskan, dikhususkan bagi Allah. Jadi tidak boleh dipergunakan untuk hal lain. Kita lihat ini di Mazmur 76 ayat 12. Mazmur 76 ayat 12. Kalau di software ayat 11 ya. Jadi silakan Pak Ferry boleh dibacakan. Kalau di software ayat 11, kalau di buku ayat 12. Silakan Pak Ferry. Mazmur 76 ayat 12. Bernajarlah dan bayarlah nazarmu itu kepada Tuhan Allahmu
Biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Ya, jadi itulah yang dimaksud dengan kurban. Bernazarlah dan harus dibayar kalau sudah bernazar. Itu yang namanya kurban. Ini dijelaskan oleh sejarawan Yahudi yaitu Flavius Josephus dalam bukunya Antiquities. Di Antiquities 444 bunyinya begini. Ketika mereka telah membuat nazar kudus, ya maksudku para nazir yang membiarkan rambut mereka tumbuh panjang. Kalau orang Yahudi bernazar itu harus tidak boleh potong rambut, rambutnya harus panjang, tidak boleh minum anggur, ya. Ketika mereka menguduskan rambut mereka dan memberikannya untuk persembahan, rambut itu akan diberikan kepada para imam untuk dilemparkan ke dalam api. Jadi kalau seorang bernazar, rambutnya dibiarkan panjang, kalau nazarnya sudah dibayar, maka dia akan potong rambutnya, diberikan kepada imam, dan imam akan membakar rambut itu di mezbah. Begitu pula yang menghususkan diri mereka kepada Allah sebagai korban. Nah, ini ada istilah korban yang orang Yunani sebut persembahan. Jadi yang dimaksud di sini bukan korban bakaran loh. Bapak Ibu, bukan korban bakaran, tapi korban nazar. Jadi kita jangan bingung. Yang namanya persembahan kepada Allah itu korban nazar, bukan kurban yang di mezbah tadi. Jadi begini maksudnya. Orang-orang Farisi mengajarkan orang menghormati orang tua. Jadi orang Yahudi harus menghormati orang tua. Karena itu diwajibkan dalam ke-10 firman. Tetapi orang Farisi juga mengajarkan bahwa kalau orang sudah menghususkan atau mendedikasikan sesuatu kepada Allah dalam nazarnya, maka orang itu tidak wajib lagi mencukupi kehidupan orang tuanya. Mengapa? Karena Allah lebih penting daripada orang tuanya gitu. Dan nazar itu lebih penting daripada menghormati orang tua. Karena melanggar nazar itu dosa berat. Jadi mereka kalau orang sudah bersumpah, sudah bernazar harus ditepati sekalipun itu berarti mengabaikan orang tuanya. Begitu loh. Tapi orang-orang Yahudi jadi ngakalin hal ini, ya. Jadi mereka mengakali begini caranya. Misalnya orang tuanya datang kepada mereka, "Nak, aku nggak ada uang nih untuk beli makanan, minta uang," gitu ya. Anaknya bisa bilang, "Wah, uangku sudah jadi kurban, aku sudah bernazar kepada Tuhan, uangku harus dikhususkan." Kenyataannya nggak benar-benar jadi kurban, Bapak Ibu. Gitu, ya, nggak dipersembahkan kepada Allah. Loh, kok boleh? Iya. Jadi ini sebetulnya dikhususkan kepada Allah. Jadi kalau mereka bilang uangku sudah dikhususkan kepada Allah, tapi tidak diberikan ke bait Allah pun sebetulnya bisa mereka lakukan gitu. Ya, jadi mereka curang. Bahkan mereka bisa mengatakan begini loh. Itu sepetak dari halamanku itu kurban buat Allah. Mereka bisa mengatakan itu. Kemudian ketika orang tuanya minta uang, mereka bisa menolak karena itu sudah jadi kurban buat Allah, begitu. Kan curang dia. Ya, padahal sih enggak gitu loh, cuma karena dia pelit aja. Nah, Tuhan Yesus mengatakan firman Allah yang berotoritas itu adalah yang tertulis. Itu lebih tinggi dibandingkan tradisi, paradosis, adat istiadat. Kalau adat istiadat lebih tinggi, maka firman Allah akan kehilangan otoritasnya, Bapak Ibu. Ya, jadi kita lihat mereka sudah membuat adat istiadat lebih penting daripada firman. Coba, apakah kita juga melakukan seperti itu? Kita menganggap aturan-aturan agama, adat istiadat, tradisi lebih penting daripada firman. Nah, itu bahaya, ya. Maka di ayat 7 sampai 9 Tuhan Yesus berkata, "Hai orang-orang munafik, tepatlah nubuat Yesaya tentang kamu." Ya, dari Yesaya 29 ayat 13. "Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sementara ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Ya, jadi Tuhan Yesus mengatakan orang-orang Yahudi ini munafik,
pemimpin-pemimpin Yahudi yaitu orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini munafik. Munafik artinya apa? Kita udah tahu ya kalau munafik dalam bahasa Yunani itu hipokritis. Kalau bahasa Inggrisnya hipokrit. Artinya apa? Orang-orang yang tampaknya begitu kudus, begitu taat ya. Kita lihat nih, orang-orang Farisi kan pakaiannya juga kelihatan ya, selalu pakai kerudung ya, selalu pakai talit ya. Jadi kelihatan saleh, kudus, taat. Tapi mereka tidak segan mengesampingkan perintah Allah demi adat istiadat mereka. Jadi mereka sudah membangun berbagai ritual, pengajaran, aturan-aturan, dan dengan melakukan itu seakan-akan mereka sudah memperoleh perkenan Allah. Gitu loh. Jadi mereka lebih mengutamakan ritual dan penampilan fisik. Ya, mereka mengutamakan, oh kalau laki-laki harus kayak begini, perempuan harus begitu tampilannya. Bukan penyembahan dan pelayanan kepada Allah secara rohani, Bapak Ibu. Tapi ini sebetulnya juga nubuat bagi umat Tuhan di sepanjang zaman. Kalau di zaman Tuhan Yesus, orang-orang Farisi memang ibadahnya lahiriah gitu ya. Tapi tidak menyerahkan batin mereka kepada Allah. Hasilnya, adat istiadat itu membuat firman Allah tidak berlaku. Dan ibadah mereka, kata Tuhan, gak ada artinya, percuma. Jadi kalau kita mengutamakan ritual dan tampilan fisik, maka ibadah kita gak ada artinya. Itu kata Tuhan Yesus. Gak ada artinya Bapak Ibu. Kalau kita sudah munafik seperti itu, ibadah kita tidak ada artinya. Jadi Tuhan Yesus menjelaskan di ayat 10 dan 11. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan pahamilah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang, gitu ya. Ini gambar babi hanya pemanis gitu ya. Kenapa? Karena mereka beranggapan apa yang masuk ke mulut itu menajiskan orang, Bapak Ibu. Ya, terutama ini nih kalau makan yang kayak begini nih. Ya, Tuhan Yesus mau memperingatkan orang banyak agar tidak terperangkap dalam kesalahan yang sama dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu. Yesus mengajarkan bahwa sumber dari kesucian dan kenajisan itu berbeda dengan apa yang diajarkan oleh orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi itu mengajarkan contohnya begini. Daging yang tidak kosher seperti daging babi gitu ya. Itu bukan cuma nggak sehat. Jadi orang Yahudi nggak peduli soal sehat atau tidak sehat, bukan. Tapi kalau makan babi, itu menajiskan tubuh dan jiwa orang yang memakannya. Paham ya? Jadi orang Yahudi itu mengatakan babi itu haram bukan karena itu tidak sehat, bukan. Tapi orang yang makan babi jadi najis, artinya tidak layak untuk ritual, tidak layak secara seremonial, nggak boleh melayani di bait Allah, tidak boleh beribadah karena najis. Gitu. Jiwanya juga jadi najis gara-gara makan, coba. Lucu nggak? Gara-gara makan daging bisa najis. Nah, di sini Tuhan Yesus ingin menegaskan bahwa kesucian rohani tidak terpengaruh dari makan makanan yang tidak kosher, makan makanan yang tidak ditahirkan atau dikuduskan secara ritual, atau juga tidak melakukan ritual seperti pembasuhan tangan. Nah, jadi Tuhan Yesus juga tidak berbicara soal kesehatan. Bukan berarti ada makanan yang membuat orang jadi sakit. Bukan. Ini soal kesucian rohani, Bapak Ibu. Orang-orang Yahudi yang munafik itu memamerkan kesalehan rohani secara fisik supaya mereka dihormati. Wah, saya berdoa, saya taat berdoa. Makanya mereka di pinggir jalan berdoa gitu ya. Supaya dihormati, bukan untuk melakukan kehendak Allah. Berarti kalau mereka menantang Yesus tadi, berarti mereka menunjukkan apa? Hati mereka itu najis. Dengan menantang, dengan melawan Yesus,
itu sudah membuktikan hati mereka najis. Jadi orang-orang itu sekalipun berusaha dengan sekuat tenaga untuk hidup kudus, kalau itu dilakukan dari dirinya sendiri, akhirnya mereka tidak masuk kerajaan Allah. Ya, orang-orang Yahudi ini nggak masuk kerajaan Allah. Dan praktek yang mereka ajarkan itu menyesatkan umat. Jadi kita harus tahu Bapak Ibu, kalau kita seperti orang-orang Farisi ini, ya itu hasilnya, kita jadi najis malah. Ya, dan itu menyesatkan umat. Makanya Tuhan Yesus mengkritik mereka. Kemudian Tuhan Yesus masuk ke dalam rumah ya bersama murid-muridnya di ayat 12 kita lihat ya. Jadi di sini settingnya udah di dalam rumah. Kemudian datanglah murid-murid dan bertanya kepadanya, "Tahukah engkau bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Ya. Mungkin ini di rumah Petrus ya, biasa Tuhan Yesus suka berkumpul di rumah Petrus di Kapernaum. Artinya batu sandungan apa? Menyinggung orang-orang Farisi karena reputasi mereka terpukul di depan orang banyak gitu ya. Tuhan Yesus mengkritik mereka di depan umum, wah mereka tersinggung gitu ya. Murid-murid ini melaporkan gitu ya, tuh Rabi, orang-orang Farisi itu tersinggung kata mereka begitu. Kenapa mereka tersinggung? Karena orang-orang Farisi dipandang rakyat sebagai penafsir kitab suci yang hebat, yang kompeten, yang berotoritas. Kalau Yesus mengkritik tradisi yang mereka ajarkan, berarti reputasi mereka dijatuhkan oleh Yesus. Ya, mereka berkata, "Aduh, saya udah ngajarin tradisi kayak begitu untuk memagari Taurat supaya mereka nggak melanggar Taurat. Ini Rabi yang satu ini malah mengatakan kita munafik gitu ya." Jadi mereka tersinggung ya. Nah, di ayat 13 apa kata Tuhan Yesus? Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya." Nah, di sini perumpamaan tentang tanaman itu begini. Kata Tuhan Yesus, maksud asli perjanjian lama itu beda loh dengan adat istiadat yang diajarkan oleh orang-orang Farisi itu. Orang-orang Farisi itu nggak ditanam oleh Bapa di surga. Ya, nanti di penghakiman mereka akan dicabut. Di Matius 13 ayat 29 dikatakan juga begitu. Dan kalau mereka dicabut di ayat 42, mereka akan dilemparkan ke dalam api. Dicabut dengan akar-akarnya dan dibuang ke dalam api. Berarti ini peringatan buat kita. Ajaran yang tidak berasal dari Bapa harus dikoreksi. Segala ajaran yang salah itu harus dikoreksi dan dicabut sampai ke akar-akarnya. Kalau ajaran yang salah seperti apa yang dikajarkan oleh orang Farisi ini harus dikoreksi, nggak boleh diem aja kita. Ada yang salah bertentangan dengan firman, itu harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Kalau tidak, orangnya yang dicabut. Gitu loh. Kalau nggak seperti orang Farisi ini. Kalau ajarannya nggak dicabut sampai ke akar-akarnya, orangnya yang dicabut. Dan kalau orangnya dicabut, akan dilemparkan ke dalam api. Perumpamaan dengan tentang tanaman ini meskipun cuma satu kalimat, tapi itu artinya cukup mengerikan gitu ya. Oke, dan kemudian di ayat 14, biarkanlah mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Jadi kita lihat di sini orang-orang Farisi itu dikatakan orang buta. Kenapa mereka orang buta? Mereka munafik. Sehingga mereka nggak sadar diri mereka najis secara rohani. Dalam kebutaan mereka, mereka menyesatkan orang. Sehingga orang lain jadi buta juga. Dan tidak bisa melihat kehendak Allah dalam kitab suci. Orang buta nuntun orang buta ya jatuh ke dalam lubang ya. Gitu loh. Jadi jangan sampai kita menjadi orang buta. Maksudnya kita nggak sadar bahwa diri kita itu yang najis. Ya, kita merasa diri kita kudus, padahal kita najis. Jangan sampai seperti orang-orang Farisi. Lalu di ayat 15, Petrus lagi ya. Petrus bertanya kepada mereka, masih nggak ngerti dia. Petrus bertanya kepada Yesus, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Nah, ayat 16, jawab Yesus, "Apakah kamu juga belum dapat memahaminya?" Nah, Yesus sendiri heran gitu ya.
kok nggak ngerti sih? Jadi Tuhan Yesus menegur mereka karena mereka tidak mampu menangkap apa yang dimaksud olehnya. Karena harusnya sudah jelas kata Tuhan, tapi kok belum ngerti juga. Kalau di Markus 7 ayat 17, murid-murid secara keseluruhan bertanya kepada Yesus ya. Jadi di sini yang dikatakan Petrus yang bertanya, itu artinya Petrus nggak sendirian. Petrus mewakili murid-murid yang semua sama-sama tidak mengerti. Yesus menegur mereka karena murid-murid Yesus seharusnya punya telinga rohani untuk mendengar, mata rohani untuk melihat kebenaran ajaran Yesus. Kan sebelumnya kalau di pertemuan-pertemuan yang lalu kita membaca bahwa Tuhan Yesus berkata, siapa bertelinga biarlah dia mendengar gitu ya. Harusnya punya telinga rohani, harusnya punya mata rohani untuk melihat. Tapi kok nggak ngerti? Padahal kuncinya adalah memahami ajaran Tuhan Yesus. Ya, jadi Tuhan Yesus pun menjelaskan apa maksudnya. Ayat 17. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut, lalu dibuang ke jamban. Namun semua yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Sebab dari hati timbul pikiran jahat, pembunuhan, perzinaan, pencabulan, pencurian, kesaksian palsu, dan hujat. Di sini Tuhan Yesus menjelaskan bahwa makanan yang masuk ke dalam mulut tidak ada pengaruhnya terhadap hati manusia, terhadap kesucian seseorang. Makanan masuknya ke dalam sistem pencernaan, lalu keluar jadi kotoran gitu ya. Orang mau makan didahului ritual apapun, mau cuci tangan, mau enggak ada efeknya terhadap kesucian. Itu loh kata Tuhan. Itu semua sifatnya fisik, nggak ada hubungannya dengan kesucian. Pembasuhan yang diajarkan orang Farisi nggak ada hubungannya dengan kesucian. Yang jadi masalah apa? Hati manusia. Hati manusia itu sudah berdosa. Itu sudah jahat secara bawaan. Sudah menajiskan orang. Jadi kita jangan salah ya. Yang kata Tuhan Yesus ini adalah semua orang itu najis sebetulnya. Karena hatinya jahat. Hatinya secara bawaan memang jahat. Jadi bukannya kita ada orang yang suci dari bawaan, nggak ada. Dari dalam hati semua orang jahat. Hanya kalau orang itu mau ditransformasi oleh Yesus, baru dia tidak lagi najis. Tuhan Yesus sudah menyampaikan pesan transformasinya. Mulai dari khotbah di bukit, itu udah pertemuan berapa yang lalu ya. Kalau orang-orang mau menanggapinya, mau menerima ajaran Tuhan Yesus, maka hatinya itu ditransformasi dan akan menunjukkan perilaku eksternal yang berbeda. Jadi orang Kristen transformasinya harus dari dalam keluar, inside out. Hatinya dulu yang diubahkan. Hatinya menerima kebenaran kerajaan Allah dan diubahkan, maka perilakunya akan berubah. Hati mereka diubahkan dulu. Jadi ini yang menjadi konteks dari khotbah di bukit waktu itu. Matius 5 ayat 48 mengenai kesempurnaan, haruslah kamu sempurna karena seperti Bapamu di surga sempurna. Artinya itu, hatimu diubahkan dulu. Kalau orang mau diubahkan dari dalam, perilakunya akan menyenangkan Allah. Jadi bukannya kita berusaha dari luar dengan kekuatan kita sendiri, itu sama dengan orang-orang Farisi. Sama dengan orang-orang Farisi. Hati kita harus menerima pesan Tuhan Yesus. Kalau kita malah pegang aturan-aturan itu seperti orang Farisi, itu berarti ibadah kita nggak ada gunanya, kata Tuhan Yesus. Dari ayat 20 dikatakan, hal-hal itulah yang menajiskan orang. Namun makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Jadi kalau kita mengikuti ritual-ritual ya atau tidak mengikuti ritual-ritual, aturan-aturan tradisi dan adat istiadat Yahudi itu nggak membuat kita najis. Tapi hati kita yang membuat kita najis. Jadi hati kita yang harus diubah.
Dari apa yang kita baca di 20 ayat di Matius 15 ini, kita belajar Bapak Ibu. Yaitu pertama, keutamaan firman Allah. Jadi firman Allah itu lebih utama dibandingkan ajaran manusia, peraturan-peraturan, adat-adat istiadat ya. Tidak ada otoritas yang lebih tinggi daripada firman Allah. Tapi orang-orang Yahudi mempertahankan adat istiadat yang mereka anggap berotoritas sampai tanpa sadar melawan firman Allah. Tadi hukum kesucian itu berasal dari tafsiran para rabi, maaf, mulai dari pembuangan ke Babel di zaman Bait Allah kedua ya, mulai dari zaman Esra gitu ya. Ya tentu kita tahu lah Bapak Ibu, orang Farisi itu nggak semua jahat. Nggak, jangan sampai kita lihat orang Farisi semua jahat. Enggak gitu loh ya. Mereka mengajarkan hal yang benar sebetulnya. Tetapi kelemahannya adalah mereka menyetarakan adat istiadat itu dengan firman. Sehingga mereka dalam contoh yang tadi diberikan oleh Yesus, mereka mengutamakan sumpah mereka dibandingkan orang tua mereka. Nazar mereka lebih penting daripada orang tua. Itu salah gitu ya. Kalau kata Tuhan Yesus, menghormati orang tua lebih penting. Sekalipun itu berarti melanggar nazarmu. Menghormati orang tua lebih penting. Adat istiadat nggak semua salah. Nggak ya. Jadi kita juga punya adat istiadat kan. Kita punya tradisi loh. Ya, bagaimana kita melakukan ibadah itu kan tradisi kita. Bagaimana cara kita memuji Tuhan, bernyanyi, bagaimana cara kita berdoa, bagaimana cara kita membaptis, bagaimana cara kita melakukan perjamuan kudus dan sebagainya. Itu semua adat istiadat dan tradisi. Itu belum tentu semua salah. Nggak semua salah. Tapi seperti yang dari orang Yahudi pun punya adat istiadat yang benar itu adalah alat untuk meneruskan kebenaran kepada generasi berikutnya. Jadi harusnya semua ajaran, tradisi, peraturan yang dibuat manusia itu harus tunduk kepada firman. Kalau udah berlawanan dengan firman, maka itu jadi salah ya. Kita harus perhatikan ini firman atau aturan yang dibikin oleh manusia, itu aja. Kalau aturan yang dibikin oleh manusia dan itu bertentangan dengan firman, maka kita harus utamakan firman. Dan di pelajaran yang kedua adalah kita melihat bahwa hati manusia itu najis dan Tuhan Yesus mengubahnya dengan transformasi dari dalam. Hati manusia itu tidak bisa disucikan dengan melakukan ritual dan kegiatan agamawi. Ini yang kita harus perhatikan. Jadi nggak bisa tuh kita jadi suci dengan cara ritual apapun. Nggak bisa kata Tuhan. Dengan mencuci tangan apalagi gitu loh ya. Dengan ritual kegiatan agama pun nggak bisa. Hati manusia itu nggak bisa jadi kudus kalau kita misalnya melakukan apa? Berdoa setiap hari pagi-pagi. Nggak bisa Bapak Ibu. Yang bisa itu adalah kalau hati kita diubah. Caranya gimana? Merespons pesan kerajaan Allah yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Cuma respons terhadap pesannya Tuhan Yesus saja yang bisa membuat hati kita berubah. Kalau kita berfokus pada ritual, kegiatan agamawi, ya, wah, hati kita malah jadi keras. Kenapa? Kita jadi menolak apa yang dikehendaki Allah. Karena kita merasa diri kita itu sudah kudus, diri kita sudah bersih. Maka apa yang dikehendaki Allah sesuai firman malah kita tolak jadinya. Adat istiadat jadi lebih penting. Lalu kita juga jadi melindungi diri sendiri agar tidak terluka oleh orang lain. Sehingga mengakibatkan ketakutan, kepahitan, kesombongan. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Kalau tindakan yang benar, itu kita harus lihat dulu motifnya apa. Kalau itu berasal dari hati, maka itu rohani. Tapi kalau kita melakukan tindakan yang benar tapi nggak pakai hati, itu kehilangan nilai rohaninya. Jadi kita melakukan sesuatu itu karena kewajiban agama atau karena mengasihi Tuhan. Itu yang harus kita renungkan.
Contohnya, istri kita ulang tahun gitu ya, terus kita berikan hadiah kepada dia karena merasa itu kewajiban, kalau enggak dia marah, atau karena kita ingin dia bahagia dan kita pun bahagia bisa memberikan hadiah itu dan menyenangkan istri kita. Yang mana? Kalau kita melakukan sesuatu dalam kegiatan agama pun begitu. Itu kewajiban atau karena hati kita mengasihi Tuhan. Kita memberikan persembahan ke gereja harus, tapi karena kewajiban atau karena kita memang mengasihi Tuhan. Kita beribadah setiap hari Minggu itu harus, tapi karena merasa, oh saya wajib, saya orang Kristen ya harus ke gereja. Atau karena kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Itu yang jadi masalah sebetulnya. Ya, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita merespons pesan dari Tuhan Yesus, ya, maka hati kita itu diubah, hati kita itu ditransformasi olehnya, ya, dan dengan demikian apa yang kita lakukan jadi benar gitu loh. Jadi jangan kita harus memaksakan apa yang di luar yang sebetulnya aturan yang dibuat manusia. Kalau hati kita sudah ditransformasi, maka yang kita lakukan pun akan sesuai kehendak Tuhan, Bapak Ibu. Ingat ya, transformasi dari dalam dan firman Tuhan lebih utama dari adat istiadat dan peraturan manusia. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita lanjutkan dengan tanya jawab ya. Silakan Pak Ferry. Oke, thank you Pak Mak. Banyak yang menarik nih Pak Mak. Tapi gimana Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Pak Mak, saya tanya deh Pak Mak. Oke. Di sini kan kita belajar tentang orang Farisi Pak ya. Orang Farisi itu kan orang yang belajar Taurat gitu kan. eh, Seperti Taurat itu adalah sesuatu yang harus mungkin mereka kuasai. Taurat itu pastinya adalah kebenaran juga kan. Betul. Nah, maksud saya mereka belajar Taurat. Apa mungkin mereka salah tafsir sehingga jadi tersesat? Maksud saya, kalau kondisi itu terjadi, jadi dengan apa yang kita pelajari, takutnya kita pikir benar, tapi ternyata melenceng. Pak Max sering ada pernah mengajar juga. Ada beberapa ayat ya kitab yang itu melenceng jauh dari arti dari bahasa aslinya gitu. Nah itu seperti dibiarkan sampai saat ini gitu. Nah itu bagaimana tuh Pak Max? Ya, oke. Terima kasih Pak Ferry. Kalau yang dari tadi itu orang-orang Farisi itu sebetulnya tujuan mereka baik. Karena orang Farisi ini kan mau memiliki kekudusan bukan cuma dalam ibadah di Bait Allah, di sinagoga, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mereka memagari Taurat. Supaya hukum Taurat yang asli ini nggak dilanggar, mereka buat pagar. Pagarnya makin jauh, makin jauh, makin jauh. Gitu loh. Jadi supaya kalau orang melanggar pagarnya, Taurat aslinya tidak dilanggar gitu. Jadi mereka buat itu jadi tambah sulit dilakukan gitu ya. Tujuannya baik supaya hukum Taurat yang asli tidak dilanggar. Seperti yang tadi tuh ya, soal nazar itu ya, yaitu korban itu nggak salah sebetulnya. Tapi orang jadi plesetin itu menyalahgunakan itu. Begitu. Jadi yang salahnya adalah menyalahgunakan sehingga itu jadi lebih tinggi daripada firmannya sendiri. Kalau kita tadi lihat ya, orang Farisi mengatakan soal kurban. Kurban itu artinya persembahan yang dinazarkan tadi kan. Kalau orang membuat nazar atau sumpah harus ditepati nggak? Ya harus gitu kan. Tapi orang-orang itu, orang-orang Yahudi itu menyalahgunakan sehingga mereka tidak perlu menolong orang tuanya gitu ya. Jadi kalau orang tua minta apa-apa bilang, oh nggak bisa, ini sudah jadi nazar, sudah jadi kurban. Padahal enggak gitu ya. Padahal ya akhir tetap aja nggak dipersembahkan ke Bait Allah gitu loh. Jadi kan ngakalin itu. Sama lah ya. Jadi kita pun kadang-kadang mungkin secara tidak sadar melakukan hal yang sama gitu ya. Contoh perpuluhan gitu ya. Perpuluhan ya boleh aja sih gitu loh. Kita memberikan perpuluhan kalau kita mencintai Tuhan, ya persembahan perpuluhan
silakan. Tapi ketika orang tua kita butuh uang, kita bilang nggak bisa, ini udah kewajiban perpuluhan. Nah, udah. Kan jadi salah gitu loh. Ya, bener nggak? Ya kan? Kan jadi salah. Nggak bisa, Papi. Ini uangnya udah saya sisihkan buat perpuluhan. Nah, jadi salah gitu loh. Itu yang jadi masalah itu seperti itu. Ya, jadi kalau yang diajarkan oleh mereka tujuannya nggak salah gitu loh, tapi prakteknya yang jadi salah. Nah, kalau tadi Pak Ferry sampaikan seperti ayat-ayat yang mungkin penafsirannya berbeda gitu ya. Nah, kita lihat gitu loh, seberapa signifikan perbedaan itu. Kalau itu mendasari suatu doktrin, mendasari suatu ajaran, dan kalau di sini mendasari tradisi tertentu gitu. Nah, itu yang kita harus berhati-hati. Kalau itu sudah melenceng jauh dari makna aslinya, ya kita seperti tadi kata Tuhan Yesus ya, kalau itu salah ya harus dilawan gitu loh ya. Harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Kalau enggak orang yang dicabut. Jadi ya kalau salah kita harus bilang salah gitu loh. Ya, tapi kalau itu enggak signifikan sekali ya enggak enggak masalah sih. Yang signifikan itu adalah sampai melanggar firman Tuhan, sampai jadi lebih tinggi daripada firman Tuhan. Kalau cuma soal praktek biasa saja sih menurut saya nggak terlalu masalah ya. Kalau perbedaan-perbedaan tafsiran itu umum, itu wajar, tapi jangan sampai melawan pesan aslinya firman Tuhan itu aja. Thank you, Pak. Jadi akan sangat, kalau dengar penjelasan dari Pak Mak itu akan sangat dijelaskan, akan sangat disayangkan kalau orang itu tidak mengerti dan hanya mengikuti sang pengajar. Kalau sang pengajarnya salah, waduh, ngaconya itu jauh, Pak. Betul, betul, betul. Kalau ini kan orang-orang Farisi itu dianggap berotoritas sehingga rakyat ngikutin apa yang mereka ajarin. Nurut aja jadinya, Pak. Nurut karena nggak ngerti. Makanya Tuhan Yesus ya di sini melawan mereka gitu ya. Karena mereka mereka dulu sih yang mulai, mereka kritik murid-murid ya. Ya udah Tuhan Yesus lawan gitu. Thank you, Pak. Ya, Mungkin tadi Pak Yandi ada ya tadi Pak Yandi mau. ada tangan nih. Ada pertanyaan. Shalom Pak Mak. Halo Pak Yandi. Terlepas misalnya ada orang yang memanfaatkan dalam arti, dalam arti bohong. Wah, aku sudah bernazar nih, mau mempersembahkan untuk Tuhan, tapi walaupun kenyataannya enggak, tapi kalaupun dia sungguh-sungguh bernazar pun, terus mengabaikan orang tuanya kan tetap salah juga ya, Pak Mak ya. Iya betul. Istilahnya apa? Kan Tuhan sendiri kan bilang ya, bukan persembahan yang aku ingini, tapi kan belas kasihan ya. Oh, nggak salah gitu ya. Ya betul. Oke, itu aja Pak Mak. Terima kasih. Ya. Ya, jadi begini ya Pak Yandi ya, mereka sebut nazar itu mereka menazarkan, mereka menghususkan itu buat buat Tuhan gitu ya. Tapi mereka pegang sendiri gitu loh. Artinya nggak dipersembahkan juga. Itu mungkin di zaman itu. Jadi mereka pegang nih duit ini buat Tuhan, tapi ya tetap ada di tangan mereka gitu, dikuduskan saja gitu loh. Ini kudus nih buat Tuhan, nggak boleh dipakai untuk kepentingan lain. Artinya begitu. Ya, tapi curang jadinya. Ya, pokoknya gini lah contohnya kalau buat kita mah lebih gampang. Kalau di zaman ini ya perpuluhan itu paling gampang ya. Orang menyisihkan hartanya 10% buat Tuhan, terus orang tuanya butuh nih, lagi sakit, lagi apa, dan dia bilang nggak bisa, ini buat Tuhan. Nah, itu loh contohnya. Ya, padahal firman Tuhan jelas ya bahwa menghormati orang tua lebih penting gitu. Oke, ada pertanyaan dari Pak David ya di chat. Konsep makanan haram dan halal ini sebenarnya dari Tuhan atau buatan manusia? Kalau memang dari Tuhan, berarti Tuhan meralat hukum yang Ia tetapkan di Perjanjian Lama. Lalu ada hukum atau peraturan lain di Perjanjian Lama yang diralat Tuhan di Perjanjian Baru seperti masalah haram dan halal ini? Oke, terima kasih Pak David. Ya, kalau konsep
haram dan halal itu di Taurat memang itu dari Tuhan gitu ya. Tapi kita harus ngerti maksudnya itu apa. Jadi maksudnya itu bukan seperti apa yang diajarkan oleh orang-orang Farisi tadi. Kalau menurut mereka kan sesuatu itu haram karena itu menajiskan tubuh dan jiwa kita. Jadi kalau kita makan babi, jiwa kita jadi najis. Nggak begitu kata Tuhan Yesus, nggak begitu. Yang dimaksud oleh hukum Taurat itu adalah orang-orang Yahudi ini berbeda, umat yang kudus dan berbeda dengan umat-umat yang lain, bangsa-bangsa yang lain. Kalau bangsa-bangsa sekitarnya itu makan babi gitu, kenapa? Karena dewa-dewa mereka itu menerima persembahan ya babi. Kalau Yahweh nggak boleh menerima babi. Jadi persembahan yang layak buat Yahweh itu adalah hewan-hewan yang tidak haram, yang halal, ya. Dan juga harus kalau kosher itu maksudnya di persiapannya pun harus benar. Jadi kalau sapi, kambing, domba itu kan halal gitu ya. Nah, umatnya pun harus makan seperti itu. Beda dengan bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain dewanya dipersembahkan babi, jadi mereka makan babi. Lebih ke itu Pak David. Jadi bukannya soal diralat, bukan. Ya, tetapi soal apa yang layak, apa yang pantas buat Tuhan dan apa yang tidak. Nah, kalau kita sekarang, kita sudah tidak lagi mempersembahkan kurban-kurban itu kepada Tuhan gitu ya. Kita nggak lagi potong-potong kambing, potong domba gitu, udah nggak lagi. Ya, nggak lagi. Karena itu semua kan kita tahu, itu semua hanya lambang ya. Ya, dan sudah digenapi oleh Kristus. Semua aturannya sudah dipakukan di kayu salib. Jadi kita nggak perlu lagi mempersembahkan kurban. Dengan demikian, soal makanan halal dan haram ini juga sudah tidak mengikat kita sebetulnya. Karena kita tidak lagi mempersembahkan korban seperti itu. Ya, apalagi kalau kita menganggap itu menajiskan kita, yang enggak gitu. Itu enggak. Tapi soal kesehatan nggak ada hubungannya juga gitu. Jadi orang-orang Yahudi nggak punya konsep, oh ini hal haram karena ini tidak sehat, nggak ada ya gitu loh, nggak ada. Jadi itu cuma soal ritual dan seremoni yang sekarang sudah tidak kita lakukan sehingga ya kita tidak melakukan hukum itu lagi. Bukan diralat jadinya gitu ya. Bukan diralat tapi sudah digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi gitu ya Pak David ya. Cukup jelas? Kalau ada pertanyaan lanjutan boleh. Ya Pak Alex tuh, ya Pak Ferry ya. Pak Alex, silakan Pak Alex. Mengenai hukum Taurat itu Pak, ini mohon diluruskan Pak. Hukum Taurat itu bisa di seremonial, hukum, dan moral. Apa benar yang masih dipertahankan sampai sekarang itu aspek moral Pak? Kita kan spiritual tidak. Nah, kalau spiritual Pak, seremonial tidak dihapuskan. Lalu yang lagi hukum disesuaikan dengan pemerintah. Apa demikian Pak? Mau diluruskan Pak? Oke. Oke, terima kasih Pak Alex ya. Bapak Ibu tahu kan ya perintah dalam hukum Taurat ada berapa? Tahu nggak? Ada, boleh ditulis di chat kalau tahu. 613. Ya, 613 mitzvot. Jadi kalau yang tertulis 613 itu sebetulnya itu sudah digenapi oleh Kristus gitu loh. Jadi itu bermacam-macam kan, ada jenisnya, itu ada mishpatim, ada hukim, ada edot. Jadi ada 3 jenis gitu ya. Yang paling logis itu mishpatim, itu hukum undang-undang sipil gitu ya. Terus ada yang namanya hukim dan ada yang namanya edot. Nah, kalau kita mengkategorikan seperti apa yang dikatakan oleh orang Yahudi seperti itu, ya jelas semuanya udah nggak berlaku, Pak. Ya, kenapa? Karena mereka membaginya bukan hukum moral dan hukum seremonial, nggak juga gitu loh. Mereka tidak membagi seperti itu. Jadi yang berlaku apa? Yang berlaku adalah maknanya, pelajarannya gitu loh. Ya, pelajarannya itu berlaku, maknanya berlaku.
Tapi kalau secara tertulis ya enggak gitu. Jadi kita enggak memisahkan oh ini hukum moral ini bukan gitu. Ya enggak juga sih gitu loh. Tapi kita melihat bahwa ini sesuatu pelajaran yang berlaku sepanjang zaman tidak hanya untuk umat Yahudi, yaitu kita pegang ya. Hormati ayah ibumu ya jelas dong. Sekarang masih dong gitu ya. Kita tahu itu berlaku sepanjang zaman dan karena Tuhan Yesus pun mengajarkan itu. Jadi bukan karena itu ada di hukum Taurat gitu ya, tapi kita tahu itu berlaku di sepanjang zaman. Nah, soal misalnya ada soal perzinahan gitu ya. Hukum Taurat kan perzinahannya cuma begitu aja gitu loh. Ya, Tuhan Yesus malah memberikan makna yang lebih dalam kan. Waktu itu kita lihat kan di khotbah di bukit. Karena menurut hukum Taurat yang namanya zina itu adalah eh, seseorang ya yang berzina dengan istri orang lain. Nah, itu baru zina tuh. Kalau sama orang yang belum menikah bukan zina. Menurut hukum Taurat begitu loh. Tapi kan kalau kata Tuhan Yesus nggak begitu. Jadi kan kita melihat ya bahwa apa yang diajarkan Tuhan Yesus mengingini orang lain aja itu udah zina gitu loh. Itu justru lebih dalam daripada apa yang tertulis di hukum Taurat. Jadi Tuhan Yesus tuh gini loh, istilahnya itu seperti dialah yang menjelaskan makna sesungguhnya. Kehendak Allah yang ada di dalam hukum Taurat itu apa? Rohnya gitu loh ya. Jadi kalau kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, itu kehendak Allah yang sesungguhnya. Jadi dia yang mengajarkan kehendak Allah yang sesungguhnya yang benar. Tapi kalau kita hanya mengikuti secara harfiah, malah jadi banyak tersesat. Malah jadi banyak salahnya gitu ya. Makanya kalau kalau kita ikut hukum Taurat secara tertulis ya begitu kan. Ya, kalau apa eh, berzina itu hanya dengan istri orang lain gitu, itu baru zina. Ya, padahal kalau kata Tuhan Yesus ya nggak begitu. Ya, kalau cerai misalnya boleh, kalau suami menceraikan istri boleh. Eh, ya nggak juga lah kata Tuhan Yesus kan. Ya nggak semudah itulah gitu ya. Jadi kita kita lihat kalau jangan kita baca secara harfiah tapi makna terdalamnya kehendak Allahnya itu yang berlaku. Begitu ya Pak Alex ya. Terima kasih, Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Iya Pak, dikit mau tanya Pak, Shalom Pak. Halo Pak Gustaf. Kalau di perjanjian lama itu budak boleh digaulin nggak Pak sama tuannya? Oke, Dalam hukum Taurat ini, apa ya. seperti orang Islam itu masih memegang begitu pikirannya? Hmm. Apa masih begitu? Oke, terima kasih Pak Gustaf. Ya, kalau kita lihat ya dalam hukum Taurat, ya memang nggak salah gitu loh. Ya karena perbudakan tuh diizinkan loh di hukum Taurat. Oh, Ya iya. kan? Dan eh, karena budak itu meskipun orang Yahudi memperlakukan budak itu cukup manusiawi ya. Apalagi di zaman Yesus. Di zaman Yesus tuh manusiawi mereka. Jadi nggak seperti film-film perbudakan yang di Amerika gitu ya, budak dianggap barang gitu enggak. Tapi tetap budak itu properti tuannya. Jadi kalau tuannya mau tidur dengan budaknya ya nggak dosa, nggak salah menurut hukum Taurat. Tapi kan kita tahu sekarang kehendak Tuhannya seperti apa gitu ya. Oh iya tahu. Ya kan, jadi perbudakan udah eh, kita ketahui itu bukan kehendak Tuhan yang sesungguhnya. Perbudakan itu di zaman itu kan sebetulnya bisa jadi solusi buat apa agar Kebenaran. mereka tidak semena-mena terhadap tidak sewenang-wenang terhadap orang-orang yang kalah perang misalnya gitu loh ya. Jadi mereka mereka udah menaklukkan bangsa tertentu mereka jadikan budak. Ya dibandingkan mereka bunuh semuanya gitu. Contohnya gitu mereka jadikan budak. Lalu orang-orang yang berutang bayar ya udah dia bisa tetap hidup tapi menjadi budak. Di zaman itu kan begitu. Tapi sekarang solusinya kan sudah ada gitu. Jadi perbudakan udah nggak jadi solusi lagi. Dan sebetulnya
Tuhan juga memberikan aturan kan, yaitu tahun Yobel budak-budak harus lepas semua gitu ya. Jadi dari situ pun kita tahu bahwa budak itu nggak ideal gitu loh. Ya, jadi ya memang kalau di hukum Taurat nggak salah gitu loh. Nggak salah, tapi ya kita tahu kehendak Tuhan yang sesungguhnya nggak begitu. Gitu. Ya, Pak Gustaf ya. Oke, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Bagaimana Bapak Ibu? Oh, ini di chat ada Pak pertanyaan Pak. Oke, dari Heri ya. Kau pandangan Koko mengenai makan darah bagi orang Kristen bagaimana? Thanks ya sebelumnya. Oke, sebetulnya sih buat kita orang Kristen gitu ya, sebetulnya nggak ada sih aturan tentang makanan yang berlaku lagi gitu loh ya. Kalau di Kisah Para Rasul, Yakobus melarang orang orang percaya itu makan darah gitu ya, tetap melarang gitu ya. Itu salah satu dari hukum yang dilarang sekalipun yang lainnya enggak. Kenapa? Karena itu dipandang diberikan sebelum hukum Taurat, yaitu diberikan kepada Nuh, ya hukum Nuh. Jadi sebelum hukum Taurat pun eh, Tuhan sudah melarang karena alasannya apa? Nyawanya hewan itu ada di darahnya gitu ya. Jadi itu masalah masalah pemahaman kesadisan gitu ya, bahwa makan darah itu sadis gitu ya karena nyawanya ada di situ. Tetapi kalau kita lihat lagi dari apa kata Paulus, sebetulnya itu sudah nggak masalah sebetulnya gitu ya. Cuma apakah itu menjadi batu sandungan buat orang lain atau tidak? Gitu aja sih. Jadi kalau aturan mengenai makan apapun sebetulnya tidak buat orang Kristen tidak membuat orang itu berdosa gitu ya. Karena itu jelas tidak menajiskan dan tidak membuat jiwa kita jadi tidak menyenangkan Tuhan gitu ya. Jadi kalau kita memahami ini berarti makan apapun tidak membuat kita berdosa sebetulnya. Cuma tanggung jawab kita aja, tanggung jawab kita. Apakah itu membuat kita jadi tidak efektif buat pekerjaan Tuhan? Itu kan contohnya yang begini aja deh. Rokok kan nggak ada di Alkitab, tapi merokok itu boleh atau enggak gitu ya. Kalau kita mengerti bahwa merokok itu merusak tubuh kita, ya kita bersalah, kita berdosa karena kita merusak tubuh kita gitu loh. Bukan karena itu dilarang oleh hukum Taurat. Hukum Taurat tidak melarang rokok, tapi kita bersalah karena kita merusak diri kita sendiri. Jadi pemahamannya jadi bergeser dari kesucian ritual kepada apa yang seharusnya kita jalani sebagai orang percaya, yaitu kita menjaga tubuh kita sebagai bait Allah ini menjadi efektif untuk dipakai Tuhan. Itu aja, Pak. Ya. Jadi masalahnya bukan makan darah itu dilarang oleh Taurat, tetapi makan darah itu bermanfaat buat kita atau enggak gitu. Apakah itu berbahaya, merusak tubuh kita atau enggak? Lebih ke situ. Kalau itu merusak tubuh kita lakukan ya kita jadi salah. Gitu aja. Mungkin cukup Pak Mak. Ya cukup ya. Ya, kita terima kasih atas pengajarannya. Hari ini kita banyak belajar. Thank you Pak Mak. Mungkin kita tutup dengan doa. Bagi saudara-saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan Elevate dapat memberikan persembahan ke rekening BCA nomor 319 025 1585 atas nama GBI The City Tower. Saudara dapat pula men-scan QR Code yang tampil di layar dengan aplikasi-aplikasi yang mendukung Kris. Terima kasih atas persembahan saudara, Tuhan Yesus memberkati.